Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pakai mic, dengar kan? Iya. Iya, suaranya kuat kok. Kayaknya cuma gitu. Orangnya cuma sikit kayaknya. Iya. Bapak dan Ibu, nyuwun sewu, minta maaf. Kalau tanah mau ditanami, jangan ditanami sebelum dicangkol, apalagi dipecah baru dikecik, kan gitu Pak ya. Orang Jawa kan gitu. Manusia ini tanaman. Tanaman yang kalau nanti bagus buahnya dibawa pulang ke tempat asal. Tapi kalau jelek buahnya kayak gandum ya dibakar. Gabuk cari nih Pak. Ya kan? Makanya kalau mau nanam itu ya dicangkol. Mau ngasih nasihat ya permisi. Bapak mau nasihati ibu ya permisi. Ibu mau nasihati bapak ya permisi. Kalau nggak mau dinasihati jangan dipaksa. Orang yang nggak pengen nasihat dinasihati itu kayak gudik. Kudis. Semakin digaruk semakin enak. Orang kok nggak mau dinasihati semakin menjadi-jadi Pak kalau dinasihati. Kasih duit kon lunga wis dadi. Maka pagi hari ini yuk kita seneng dengan dipanjangkan usia, ditolong Allah belajar buat baik. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi sumber kebahagiaan. Maka Allah dipuji. Kalau kita rasa enak, sekarang ini kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Apal Pak? Seprono seprene, Yahwono Yahwini, patang bulan mesti ngerti bahwa isinya dunia itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang enak ya datangnya dari Allah, yang nggak enak ya juga Allah yang datangkan. Maka enak nggak enak tetap disuruh memuji Allah. Rasulullah memberitahu dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, kalau yang enak yang datang itu Allah dipuji dengan pujian Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Ulangi Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Nah, enggak apa lo coba lidisi. Insyaallah. Sebab yang enak itu ikatan kasih sayang Allah. Namanya ikatan bastu. Apa Pak? Ini kita macam masuk kelas lagi jadi santri kan. Memang seperti itu. Aku biasa ngajar santri jadi kadang-kadang keliru. Ya kan? Dipadakno kabeh, ya kan? Nampaknya serius tapi ditekoni nggak ngerti kan. Ya alhamdulillah pahala itu, ya kan? Tapi gobloknya nggak hilang ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang enak itu ikatan kasih sayang Allah, namanya ikatan lali kan, ikatan bastu. Apa itu ikatan bastu? Didatangkan sama Allah dalam kehidupan kita ini yang enak-enak. Allah baik kali. Hidup ini nggak dikasih masalah. Ya kan? Karena ada kaidah
Kaidahnya gini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Biasanya kalau dibaikin, dia pengen kenal sama yang baikin, pengen dekat sama yang baikin gitu. Ya Pak. Ada tetangga kita baik dia gitu. Baik kita sama dia, apa-apa kita kasih. Suatu saat dia mau pergi padahal kita ada perlu sama dia. Dia nggak jadi pergi Pak kalau kita itu perlu sama dia karena sudah menerima kebaikan kita. Makanya orang kalau hari ini dikasih banyak enaknya, ya kan? Pas enak-enaknya itu ta'aruf ilallah. Ta'aruf ilallah itu macam film India itu, dikejar itu Allah itu. Kejar itu tanda cinta, kan gitu. Kan film India gitu Pak dulu Pak, nengok ya. Kejar-kejaran itu tanda kasih sayang. Ta'aruf ilallah, ngerapat kepada Allah. Ngerapat kepada Allah. Sebab kalau orang lagi nggak ada masalah, ibu bapak, duitnya si akeh, pangkat ada, kedudukan di masyarakat sosialnya lumayan gitu. Datang kepada orang dengan posisi seperti itu lebih gampang diterima Pak. Dibanding kalau pas susah, nggak duwe apa-apa, teko langsung pikirannya iki pasti ada utang. Makanya kalau dikasih Allah lagi enak, sekarang ini lagi enak-enak. Tengok wajah bapak ini lagi ceria-ceria. Ya kan? Itu minta sama Allah. Kalau kita datang sama orang itu lagi nggak ada masalah, itu mereka terima dan kita nggak minta, kadang-kadang pulang dikasih oleh-oleh Pak. Inilah namanya kalau dalam bahasa Jawa the law of attraction. The law of attraction itu hukum tarik-menarik. Kalau pengen seneng, ibu, bapak, ya disenengkan. Karena seneng itu narik kesenangan yang lain. Ini pengen seneng tapi wajahnya susah. Semana kita mau andum duit. Andum itu apa? Kalau membagi duit, kalau kita nggak punya duit, kan nggak kan? Nggak bisa. Kita bilang, yuk kita bahagia, kita sendiri susah. Dibilang kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat hanya dalam amal agama. Orang yang denger nengok mukanya bapak ini bilang ngajain bahagia, dia susah banget gitu kan. Makanya ketika kita bahagia, ibu, lagi seneng hari ini gitu kan. Karena dipilih Allah dalam belajar buat baik. Itu pas seneng-senengnya itu pas nyambung-nyambungnya sama Allah. Gunakan minta. Jangan pas susah. Ini kan kadang-kadang kita pas susah baru minta. Kalau kita lagi susah, perintahnya beristighfar. Kalau ada orang susah itu berarti hubungannya sama Allah nggak baik-baik saja. Mengistighfari daripada mungkin dosa, mungkin amal yang nggak sesuai dengan maunya Allah, itu membuka hizab hubungan kembali normal. Jadi kan kita sudah sama-sama belajar bahwa orang susah itu bukan karena nggak punya duit atau karena istilahnya cemana gitu di masyarakat. Orang susah itu hubungannya karena nggak baik dengan Allah. Makanya ketika dia rasakan susah, kadang-kadang nggak ada apa-apa gitu kan, duit ada, apa-apa ada, tapi susah. Itu istighfar cepat-cepat. Perintahnya istighfar. Kalau kita naik sepeda motor, keretanya bocor, jangan pening aja, jangan mikir aja kan. Tapi cepat-cepat cari tukang tempel. Kalau badannya itu bau, nggak istilahnya gatel gitu, jangan dipikir, tapi cepat mandi. Nanti kalau sudah mandi, seger, wangi, enak lagi. Jadi orang mau enak itu sebenarnya kuncinya begitu. Kalau istighfar banyak-banyak. Kalau sudah enak, minta banyak-banyak gitu. Minta banyak-banyak. Nah, itu kasih sayang Allah. Bahwa hidup ini kita diundang Allah untuk hidup dijalani di atas dunia ini bukan mau kita. Disuruh Allah itu seneng-seneng. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Orang takut itu karena mikirkan masa depan. Sesuk mangan opo, sesuk istilahnya bayar listrik piye gitu. Itu takut. Wala tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih.
Orang sedih itu karena mikir masa lalu. Masa lalu itu kok cemana gitu, nggak pernah bisa terlupakan. Sehingga nggak bisa melupakan masa lalu itu kadang menarik kesedihan dalam kehidupan. Allah ngundang kita bukan untuk mau sedih, bukan mau khawatir, tapi disuruh untuk seneng. Seneng aja. Makanya Allah itu sediakan sarana untuk orang seneng itu kan. Apa itu? Ya sholat. Sholat itu sebagai pelipur mata kita, penyejuk mata kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada kebutuhan yang dikarepi nggak muncul-muncul, dikongkon sholat hajat. Misalnya kan gitu Pak, sholat hajat. Sholat di mana kita punya keperluan, kita adukan sama Allah, kan gitu. Pengen derajatnya tinggi, ya jangan tinggalkan sholat tahajud. Ini kadang-kadang kalau di mahala ya kan mungkin, tapi kalau lagi keluar ya jos, ya kan. Tapi kadang-kadang begitu, bahwa dakwah itu menguatkan iman, iman itu memudahkan untuk beramal. Kadang-kadang tahajud pun 4:30 baru bangun Pak. Itu pun kalau dibilang lumayan ya lumayan, tapi namanya agama ini nggak boleh qanaah. Qanaah itu ya udahlah gini pun udah jadi ya. Itu urusan dunia qanaah. Tapi kalau agama itu kalau bisa ya ditambah. Kok bingung gitu? Ya istikharah. Salat istikharah. Jadi Allah menyediakan sarana bahwa kita pengen hidup bahagia. Yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah. Nanti Allah tolong. Ini nyembahnya entah kapan, tapi minta tolongnya sering. Ya kan? Sholatnya entah kapan, tapi kalau meninggal minta disolatkan kan itu. Udah gitu minta pengakuan lagi tuh. Ya kan Pak? Apakah mayit ini baik? Kira-kira nak tukang togel piye Pak? Bapak pernah nyolatin yang udah jelas-jelas di kampung itu dia bergadul Pak? Pernah? Lalu ditanya, baik itu? Mingkem aja Pak. Iya, kalau kami nggak pernah jawab Ustaz. Kalau aku kuat-kuat baik gitu Pak. Maksudnya yang tadinya jahat kalau mati kejahatannya tertutup. Ya kan Pak? Maksudnya yang biasanya jambu nggak pernah mateng, dia mati sekarang panen kan gitu kan? Baik kan? Bukan mayatnya yang baik. Cuman baiknya matinya itu karena tertutupnya kejahatan dia. Kan gitu. Makanya kan istilahnya memang hidup ini pilihan. Setiap pilihan itu punya resiko Pak. Ya kan? Punya resiko. Bahwa ya dunia ini mal'unun kan, dilaknat suatu saat akan dikiamatkan. Bukan nggak bagus dunianya. Dunianya bagus tapi penghuninya yang semakin lama semakin nggak karuan. Bukan jilbabnya yang nggak cantik, tapi yang punya jilbab kalau utang nggak pernah bayar kan gitu kan. Atau bukan istilahnya lombenya yang nggak paten gitu kan. Tetapi menang jenggot tapi nggak pernah, yaitu tadi nggak jaga akhlak kan gitu. Makanya lama kelamaan dunia ini nggak bisa dititeni Pak. Dulu kakek-kakek kita itu makanya ada Ranggalawe, ada Darmo Gandul, banyak kitab orang Jawa itu cuman dikarang berdasarkan pengalaman niteni dunia. Dunia itu bisa dititeni Pak, ditandai. Karena manusianya juga bisa ditandai. Nggak ada orang yang buruk itu macak jadi orang baik, itu nggak ada. Orang baik itu pura-pura jadi macak orang buruk itu nggak ada, nggak berani gitu. Nah sekarang karena orang itu nampak-nampaknya baik, rupanya nggak karuan. Nampak-nampaknya nggak karuan, tapi rupanya bajingan tengi kan gitu kan. Sehingga dunianya pun nggak bisa ditandai. Dulu ingat, saya kalau ke ladang nggak bawa jam, kalau udah monyet pagi itu waktu subuh. Sekarang saya pasti punya ladang di Langkat juga Pak, di Salapian. Itu sering, ini hari Sabtu kalau nggak ke Jakarta saya berangkat ke ladang. Itu nandai pagi kan udah ada jam. Kalau dia bunyi kadang-kadang 5:30, jam 6 kurang ajar. Nokoisan. Alam udah nggak bisa ditandai karena manusia sudah nggak jelas. Makanya mau dihancurkan sama Allah. Bukan buminya yang jelek, tapi penghuninya semakin hari nggak semakin nurut sama Allah. Sehingga alam ini pun nggak mau nurut sama manusia. Makanya istilahnya yang selamat cuma 3. Ini klonor ini yang ngalor ngidul lah Pak ya. Ya kan?
Yang selamat cuma 3. Siapa itu? Manis telah sama li qodoi wasobiru ala balai wasyakiru ala ni'ami. Yang selamat dengan gunjang ganjingnya dunia yang mau dikiamatkan ini cuma 3 orang. Yang pertama manis taslama bil qodoi, orang yang ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Cerita qodho, semua kita ini punya takaran, ya Pak. Jangan ukur badan orang dengan ukuran baju kita. Boleh jadi kesempitan, boleh jadi kelonggaran. Kadangkala kata orang, mengagumi lebih menyenangkan daripada memiliki. Kan itu, Pak. Wong kemampuan kita istilahnya di kampung deres karet kok pengen punya istri yang artis gitu kan. Ya mati sebelum waktunya kan gitu. Makanya apa yang Allah tetapkan ini ya sudah. Ini dikona'ai. Dikona'ai itu apa? Ya diterima gitu. Bahwa ini ketetapan Allah yang terbaik untuk dijalani. Karena kalaupun susah, hidupnya nggak lama. Kalaupun seneng, ini nggak selama-lamanya gitu. Makanya dengan istilahnya ketetapan ini bisa kita nikmatin. Itu Rasulullah ngajarin. Pagi-pagi dan petang itu jangan tinggal. Untuk mengamalkan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini diamalkan, Bu. 3 kali pagi, 3 kali petang termasuk jipang, zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba. Kita ini ridho, Allah ngatur kita. Rabba itu pengatur kita. Kita ridho. Mau diapa-apakan Allah, jangan bandel. Orang kalau di jarum, Pak, tapi ngelawan, itu sakit. Jarumnya bisa putus. Makanya kalau dokter itu kan jarum kan, injeksi, nyuntik, itu kan diajak cerita dulu. Bu, anaknya piro, songo gitu kan. Ketenan guyu dia, hehehe, ceplus, karena sudah lembek kan gitu. Begitu juga kalau apa yang ditetapkan Allah ini kita lapang-lapangkan dada, sebenarnya nggak ada istilahnya yang nggak enak. Sekalipun itu bau ketiak. Kalau ketiaknya itu kita tahu adalah ketiak kekasih kita, istri atau suami kita, nggak kena ketiak 3 hari kan nyolong-nyolong, Pak. Golei, Pak. Padahal nggak enak. Kan kadang dalam hidup ini ditakdirkan tidak semua yang enak yang datang. Kan gitu. Ada juga sesuatu yang nggak enak. Tapi karena yang datangkan nggak enak itu pun Allah, senengnya nengok yang datangkan itu mengalahkan susahnya ujian yang Allah datangkan. Cocok, Pak? Jenengi hidup di dunia ya pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang enak datang dari Allah, yang nggak enaknya pun datang dari Allah. Orang yang pengen bisa menikmati hidup adalah at-taslim li qadaillah. Apa yang ditetapkan oleh Allah ini diterima gitu. Nanti kalau diterima enak. Orang nggak nerima qada itu karena nggak bisa itu tadi. Yakinnya sama Allah itu lemah. Kalau kita lemah yakinnya sama Allah, itu seperti orang dibonceng naik mobil, tapi nggak percaya bahwa yang nyupir ini adalah supir. Sehingga waktu balap pun dia ikut ngerem pegangan gitu kan. Kenapa? Nggak percaya gitu. Orang kalau nggak percaya sama Allah begitu. Disuruh tawakal kalau sudah keluar dari rumah dipasrahkan sama Allah, kita masih nelpon ke rumah, masih tanya kabar ke rumah. Itu namanya nggak tawakal. Nggak percaya bahwa Allah itu ngatur semuanya, kalau janjinya dijagakan ya dijagakan gitu. Ya kan, Pak? Makanya urusan mengamalkan apa yang diperintah susah, tapi lebih susah menerima ketetapan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Jaga mulut untuk hati supaya nggak ngedumel dengan keadaan yang Allah datangkan itu kadang-kadang teorinya mudah, tapi prakteknya harus latihan. Kalau nggak latihan selalu menyalahkan Allah gitu kan. Menyalahkan Allah. Udah belajar taat tapi yang datang kok nggak enak aja gitu kan. Sebenarnya bukan yang datang yang nggak enak. Bukan ujiannya yang payah. Sebab guru membuat ujian itu udah tahu soalnya. Allah mendatangkan cobaan itu. Ya Allah sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tinggalnya kita kadang-kadang mikir yang susah, yang mudah nggak dikerjakan, waktunya habis nilainya nggak ada. Pak. Paham, Pak? Nggak paham nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Lalu yang kedua itu tadi,
Apa tuh? Tadi kan yang pertama at-taslim liqadai. Yang kedua wasabiru ala balai. Wasabiru ala balai, sabar dengan ujian yang Allah datangkan. Yaitu ikatan kasih sayang Allah yang kedua tadi. Kalau tadi yang pertama namanya bastu, yang kedua namanya qabtu. Qabtu itu adalah ikatan kasih sayang Allah, di mana manusia ini ketika dikasih enak kok nggak nengok Allah, didatangkan kerikil. Kerikil, Pak. Ada tukang disuruh pemborong ngerjain rumah. Pas enak ngerjain rumah, dipanggil sama pemborongnya, sini bentar. Dia nggak noleh, karena dia merasa bahwa ya ini waktunya kerja kok dipanggil-panggil gitu kan. Padahal yang manggil tuh pemborong. Karena nggak noleh-noleh, disambit kerikil, Pak. Disambit kerikil baru deh, soponya delok. Oh iya pemborong gitu kan. Waktu jalannya lurus, enak, mobilnya bisa kenceng, wah pegangan pun nggak mau, sambil siul-siul ya kan, dibonceng. Pas tiba-tiba ada cenglengan, Pak. Cenglengan tahu kan? Polisi tidur yang polisi tidur aja udah nyusahkan apalagi bangun, ya kan? Baru ngerem tiba-tiba pegangan. Padahal kalaupun dia pegangan, seandainya guling, gelempang, ya nggak nyelamatin juga. Makanya kadangkala enak hidup Allah kasih, kita nggak pernah mau ingat Allah. Pas susah baru ingat, ditaskil metu dewe. Kadang-kadang kita bodoh, Pak. Namanya tiplul akli. Anak kecil itu kadang-kadang ada yang pinter, ada yang bodoh. Kalau pinter waktunya mandi, nggak disuruh mamanya mandi pun dia tahu bahwa jam mandi, ya buka baju sendiri, ya kan masuk kamar mandi, gebyur-gebyur, pakai sabun, siap itu wangi enak. Kan gitu. Tapi ada anak yang bodoh, Pak. Maunya mandi itu diingatkan, bukan sekedar diingatkan, diuber-uber. Dikejar-kejar. Udah dikejar pun nangis-nangis, nggak mau gitu. Ya dipaksa aja. Dipaksa aja, ternyata setelah mandi enak. Ini ada orang yang memang tipe akli, tipenya anak kecil yang pinter. Wakayai metu, nisabnya sudah pas, ya teko-teko dewe, aku pas nisab iki arek metu. Tapi enak anak yang nggak pandai itu. Yang nggak pandai ini ya gitu, dikejar-kejar dulu, Pak. Dikejar-kejar sampai mumpet. Ngomong ambek anake. Nanti kalau ada ahbab yang nyariin, bilang bapak pergi. Rupanya pas ahbab itu kok, anaknya ngomong bapak lungo, bapak ngintip, ketok teko jendela. Ahbab bilang nanti bilang sama bapak kalau pergi bawa kepalanya. Sampai sak menue sange gobloke, Pak. Nggak ngerti wayai nisab, nggak ngerti wayai mandi. Dikejar-kejar. Padahal kalau sudah keluar begini, ya enak kan. Enak. Mangan tinggal mangan. Ya. Turu tinggal turu. Nggak ngurusi kompor. Nggak ngurusin deres kalau yang deres. Nyawit nggak nyawit meneh. Itu masih enaknya dunia. Nanti masuk surga supaya nggak pingsan karena terkejut ya kan gitu. Tapi kalau orangnya nggak pernah kayak gini masuk surga terkejut ya, Pak. Kok enak tenen. Kenapa nggak yang pemanasannya menikmati enak ya, menikmati dunia dengan belajar agama. Makanya kan wasobiru ala balai. Kalau datang yang nggak enak daripada kehidupan kita, sabar. Sabar itu wolak-walik duit. Syukur dengan sabar ini wolak-walik. Ya kan, kalau duit itu mesti ada gambarnya. Yang satu gambarnya syukur, yang satu gambarnya sabar. Jangan separuh aja dibelikan, nggak laku karena palsu. Ya nggak, cuman enak aja. Waktu dunia ada enaknya, ada nggak enaknya. Maka kadang-kadang enaknya kopi itu bukan karena manisnya, justru karena pahitnya. Hidup ini kadang-kadang orang nggak bisa pernah nikmati enak kalau nggak pernah nikmati nggak enak, iya kan, Pak? Orang nggak akan pernah menikmati enaknya makan kalau nggak pernah lapar. Orang nggak akan pernah nikmati enaknya istri kalau nggak ada rasa kangen. Betul tiap hari. Itu yang ngono-ngono aja, Pak. Coba sekali-sekali mulakot 3 hari baru ketemu lagi. Ini berapa hari, Pak? 3 hari sekali. 3 hari sekali mulakot gitu kan. Itu rasanya kangennya, ya Allah. Manten baru tapi sengkrak gitu. Dia ngomong manten baru tapi kampas rime wis entek. Ya seneng gitu.
susahnya dunia ini menambah enaknya hidup nanti di dunia sampai akhirat. Iya Pak. Karena ya enaknya kipas angin ini kalau ada rasa panas datang. Kan gitu. Kalau nggak panas ya dikipasi ya malah kurimen Pak. Kan gitu. Hidup ini bunga-bunganya seperti itu. Sabar kalau Allah datangkan sesuatu yang nggak enak. Contoh yang nggak enak apa? Datang kok ya biasa kita mudah duitnya. Ini kok duitnya dicari malah mumpet. Yang ngadu sama Allah. Wiritan yang ada di muntakhab itu diamalkan. Antara azan dan qomat itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali ya jangan ditinggal Pak. Kalau misalnya nggak sempet karena muajinya ngebut, pengen ada saya subuh nih pengen dicepeti gitu kan, ya diqodho. Saya itu nggak tinggalkan Pak. Saya nggak tinggalkan. Kalau saya misalnya karena memang apa, kadang saya baca sebelum subuh, kadang selepas zikir-zikir, sempetnya yang penting jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Insya Allah nanti seperti ngadunya sahabat kepada Rasulullah. Dunia semakin dicari kok kayaknya semakin lari gitu. Maka ditanya bagaimana hubungannya zikirmu dengan zikirnya kayak zikirnya malaikat itu gitu kan. Dengan zikir itu makhluk Allah semua dikasih keperluannya. Itu jangan ditinggalkan. Ini jadi ahbab kan. Amalan-amalan yang memang sudah kita baca, apalagi sudah istilahnya sanadnya mutasil. Kalau orang udah ke India itu mutasil sanadnya Pak, udah nyambung, udah salaman sama Maulana Sa'ad, kalaupun nggak salaman pegang talinya gitu kan, itu udah nyambung. Amalan itu bukan hebat karena ngamalkannya, ruhanianya itu Pak. Makanya kalau kita belajar, walaupun satu amal, satu hadis kalau bisa itu sanadnya nyambung, itu luar biasa itu. Makanya kalau kita susah itu diamalkan jangan pas susahnya. Seneng atau nggak seneng, kalau lagi memang apa itu diistiqomahkan. Kalau punya hajat itu kan, kok hajatnya nggak kabul-kabul, bismillah itu dibantu Pak 1000 kali. 1000 kali Pak. Ini tak kasih, nggak mau ya nggak apa-apa. Iya bismillahirrahmanirrahim. Ya itu 1000 kali. Setidaknya kalau kepepet dibaca 21 kali sesuai dengan hurufnya. Kami dulu ngaji begitu. Ngajinya begitu. Cuman ahbab nggak percaya Pak. Nggak percaya. Apa amalan yang paling tinggi jadi wasilah adalah dakwah. Betul, tapi dakwah yang kapan? Buat yang istiqomah. Kalau ada istiqomah, makanya boleh jadi nanti ada sesuatu yang datang di luar daripada keinginan kita yang disebut dengan ujian. Kalau didatangkan ujian, jangan seperti anjing. Dilempar dia ngejer apa yang dilempar. Tapi jadilah seorang